Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai syaril hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Syaril GAB ya. Materinya tentang ini bukan yang garis lurus. Ya. Iya, itu. Bentar. Pertama kan bilangan merah. Ini suara aku jelas gak? Maksudnya kekecilan atau kurang besar gitu suaranya? Jelas cukup. Udah teh. Nah, pertama itu dari bilangan berarah. Nah, bilangan berarah ini tuh komponen skalar sebarang vektor yang terletak pada garis tersebut. Nah, kan komponen-komponen skalar nih. Komponen skalar itu apa? Komponen skalar dari suatu segmen garis itu delta X, delta Y ini dibahas di bab 1. Udah ada di bab 1. Terus udah gitu, misalkan ada sebuah garis G yang melewati titik P1, X1, P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Nah, bilangan berarahnya itu, salah satu bilangan berarahnya itu delta X, delta Y ini yang merupakan komponen skalar. Jadi dalam suatu garis itu ada banyak pasangan bilangan berarah, salah satunya itu yang dari dua titik yang diketahui. Kan dari definisinya juga kan komponen-komponen berarti ada banyak gitu bilangan, ada banyak komponen skalar. Nah, salah satunya itu ya dari dua titik yang diketahui ini. Nah, untuk komponen lainnya itu K K kali delta X, delta Y.
mau nanya dari bilangan berarah ini tuh apa ya? Apa yang kurang pahamnya gitu? Yang belum pahamnya. Ini teh buat bab 2 garis lurus ini teh kan di dalamnya teh ada materi bilangan berarah, ada kosinus arah ya, terus ada koefisien arah. Nah, kayaknya mah pengen diperjelas gitu dari ketiga itu. Soalnya kemarin teh kan ada yang apa sih? Ada yang kan kalau koefisien arah mah delta y per delta x, terus suka ditanya juga bilangan arah kan berarti delta x per delta y gitu gini teh. Kayaknya biar nggak bingung ngebedain antara koefisien sama bilangan arah. Kayaknya mau gitu. Kalau apa sih ngebedain gitu ya kan di garis lurus tuh kan ada bilangan berarah, kosinus arah, sama koefisien arah. Nah, kalau bilangan berarahnya itu tuh delta x, delta y, si komponen skalarnya. Kalau kosinus arah, kalau kosinus arah itu, bentar, kenapa? Kalau kosinus arah tuh komponen skalar sebarang vektor yang bukan komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Jadi kalau kosinus arah mah yang perlu kita garis bawah itu komponen skalar dan vektor satuan gitu. Jadi ada komponen skalar dan ada vektor satuannya. Ya, aku tuh udah buat catatannya tapi susah share screen-nya. Nah, kalau untuk koefisien arah itu kan
komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Nah, yang inti dari itu komponen skalar dan vektor satuan. Komponen skalar itu kan tadi ya delta x, delta y. Nah, vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi kalau ada vektor L, M yang merupakan vektor satuan dan delta x, delta y adalah bilangan berarah atau komponen skalarnya, berarti kosinus arahnya itu dari L-nya itu delta X per ini panjang satuannya. Nah, ini tuh sebenarnya dari awalnya tuh kayak gini. Apa sih? Kalau kosinus arah. Nah, kalau ada suatu vektor nih. Nah, ini tuh ada, di sini kan ada sudut alfa. Nah, di sini ada sudut betanya. Ini jelek banget gambaran aku. Nah, si L ini tuh, dia tuh kosinus alfa, kosinus antara antara vektornya dengan sumbu X positif. Kalau M ini tuh kosinus beta antara kosinus antara vektornya dengan sumbu Y positif. Makanya kalau misalkan di sini vektornya dari titik awal atau 0,0, terus di sini tuh ada 2,1. Nah, berarti kosinus alfanya 2 per panjang vektor satuannya ini berarti 2 kuadrat tambah 1 akar 5. Nah, berarti untuk yang ininya itu 2 kan, karena kalau ini dimulai dari titik pusat berarti dari 0,0 kan, berarti 2 kurangi 0 per 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat per 5 kan, jadi 2 per akar 5. Nah, untuk yang delta Y, yang kosinus betanya atau M-nya itu berarti 1 dikurangi 0 per akar 5 juga. Nah, beda lagi kalau nih, kalau misalkan dianya itu nggak dimulai dari titik 0,0, misalkan di sini. Nah, ini tuh berapa ya? Misalkan di sini 1,1. Nah, yang titik di sini tuh 2,3. Nah, kan ini tuh nggak dimulai dari titik 0,0 kan, makanya dia tuh harus ini dibuat dulu nih ke sumbu X positif sama sumbu Y positifnya. Nah, yang ini tuh alfa. Yang ini ke Y positif, ini tuh sudut betanya. Nah, berarti kita nyari karena kosinus berarti kan panjang ini ya, panjang vektornya per ini kosinus tuh yang mengapit sudut kan, berarti ini
delta X-nya itu berapa ini? 2 dikurangi 1, 2, iya 1. 1 per panjang vektornya. Ini panjang vektornya berarti berapa? Akar 13 bukan? Bukan, Deng, bukan. Akar 10. 2 kuadrat. 2 dikurangi 1, 1 ditambah 3 kurangi 1, 2 kuadrat, 4. 4 tambah 1, 5 akar 5. Berarti 1 per akar 5. Terus untuk yang M-nya berarti 2 per akar 5. Gitu. Nah, kalau buat kosinus arah mah kayak gitu. Jadi apa sih? Ininya tuh awalnya tuh konsepnya tuh dari sini. Kosinus arah tuh kosinus dari vektor dengan sumbu-sumbu positif dengan untuk sudut alfa dengan sumbu X positif, terus untuk sudut betanya untuk ke sumbu Y positifnya. Tapi untuk memudahkannya mah ya tinggal yang rumus yang ini aja gitu. Cuman ini tuh rumus ini tuh didapatnya dari yang itu, dari tadi yang dengan X positif dengan Y positif. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nih. Tentukan kosinus arah dari G yang melalui P1-nya 3,5 dan P2-nya 6, negatif 3. Berarti ini P1-nya. Nah, P2-nya 6, negatif 3. Ya, anggaplah lurus ya, maaf.
Nah, kosinus arahnya berarti kan dengan sumbu X positif nah kan tadi itu rumusnya itu L jelek yang L itu delta X kan, delta X per akar X kuadrat, enggak, delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, delta X-nya berapa? Di sini kan P2-nya 6, berarti 6 dikurangi 3 per akar 6 kurangi 3, 3 kuadrat ditambah negatif 3, negatif 5, negatif 8. Berarti 6, berarti hasilnya itu 3 per 9 tambah 6, 4, 5, 3. Nah, berarti untuk yang M-nya kan delta Y. Berarti ini negatif 8 per akar 73. Ada yang mau ditanyain dulu? Bukannya kosinus arah itu sifatnya pakai yang L kuadrat plus 5 M kuadrat sama dengan 1. L kuadrat tambah M kuadrat sama dengan 1. Nah, ya benar. Apa sih, ada L untuk membuktikannya itu L kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 1. Itu.
Iya, berarti deh, misalkan bukan 1 berarti kan bukan kosinus. Iya, iya ini kan kalau kita jumlahin ya, apa sih untuk mengeceknya gitu ya, ini tuh L kuadrat ditambah M kuadrat itu bakal sama dengan 1 atau enggak. Nah, kita coba 3 per akar 73 kuadrat. Ditambah negatif 8 per akar 73 kuadrat. Itu bakal sama dengan 1 atau enggak? Coba dihitung. Bakal. Sama kan? Nah, kenapa L kuadrat ditambah M kuadrat itu sama dengan 1? Soalnya yang tadi kan bentuk awalnya tuh ini kan. Nah, di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Nah, kalau kita jumlahkan kan ini tuh kalau cos alfa. Nah, ini tuh bakal sama dengan sin alfa kan. Cos beta itu akan sama dengan sin alfa. Nah, kan gini. Kalau cos alfa ditambah cos alfa kuadrat ditambah sin alfa kuadrat itu sama dengan 1 kan. Makanya ini tuh kalau cos alfa kuadrat ditambah cos beta kuadrat itu harus sama dengan 1 gitu. Ini ada yang nanya, negatif 8 dari mana tadi putus-putus suaranya. Nah, negatif 8 ini tuh dari mana? Kan rumusnya tuh delta Y. Delta Y berarti Y2 dikurangi Y1. Y2-nya negatif 3. Negatif 3 dikurangi 5. Negatif 8. Sama kayak ini tadi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita lanjut aja ya ke ini mau apa? Sama yang kosinus arahnya juga atau langsung ke persamaan garis lurus? Kalau koefisien arah ada gak teh? Kalau Teteh nggak buat catatannya, tapi jadi dijelasin aja Wak ya, soalnya. Iya. Nah, kalau buat koefisien arah,
itu tuh kan syaratnya tuh dia tuh harus inklinasi. Nah, inklinasi itu sudut terkecil dari sumbu X dan garis G-nya. Misalkan di sini ada garis. Nah, sudut terkecilnya itu antara garis G dengan sumbu X. Nah, sumbu terkecilnya berarti ada di sini kan. Jadi ada 2. Ya, sudut terkecilnya di sini. Nah, kalau koefisien arah itu sama dengan harga tan dari alfa. Iya, koefisien arah itu harga tan dari alfa. Nah, kalau harga tangan itu kan sudut depan per miring kan? Sudut depan per samping. Sudut sisi. Sisi depan dari si alfa ini tuh apa? Kan yang ini ya. Sisi depannya berarti ini tuh apa? Delta Y-nya. Berarti sama dengan delta Y per sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya kan yang ini ya. Ini tuh delta X. Berarti ini tuh koefisien arahnya. Gitu. Ini mah. Ini delta Y, delta X mah kayak tadi aja diuraikan Y2 dikurangi Y1 terus per X2 dikurangi X1 kayak gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyain atau lanjutin aja? Oke, lanjut ke persamaan linear umum suatu garis. Jadi ada suatu garis G yang melalui titik P1, X1, Y1 dan PX, Y nih, garis G ini. Nah, si P1 ini tuh titik awal dari vektor U. Ada vektor U A, B. Nah, supaya
apa ya, posisi kedudukan garis ini P1 ke P atau apa ya, ya garis P1 ke P ini tuh supaya tegak lurus dengan vektor U itu berapa gitu. Wah, persamaan garis dari si P1P-nya. Nah, kan karena ini P1P itu tegak lurus dengan vektor U. Nah, kalau vektor yang saling tegak lurus itu kan dot produknya atau hasil kali titiknya itu sama dengan 0. Nah, kita kalikan vektor U-nya A, B dikalikan dengan P1P. P1P berarti X dikurangi X1, Y dikurangi Y1. Ini mah pembahasan vektor kan ya. Nah, itu tuh harus sama dengan 0. Kalau hasil kali titik, nih. Kalau hasil kali titik, itu tuh, apa ya, yang depan ini, ini dikalikan dengan ini, dijumlahkan dengan yang ini, dikalikan dengan yang ini. Nah, A dikali X min X1 sama B dikali Y min Y1. Nah, kalau udah gini, si ini kan AX min AX1, BY min BY1. Nah, karena apa ya? Karena X1 ini teh sebuah konstanta, Y1 sebuah konstanta, terus A sama B-nya juga konstanta kan, makanya A X1 min BY1 ini tuh bisa kita ganti jadi C atau konstanta. Itu kan ini kan dari sini kan misalkan di sini X1-nya udah diketahui 1,2. Nah, ini udah diketahui A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti kan karena ini udah ada angka-angkanya, berarti dia tuh akan menghasilkan sebuah angka lagi. Atau apa sih? Konstanta akan menghasilkan konstanta lagi gitu. Ini tuh pembuktian untuk mendapatkan persamaan sebuah garis lurus. Terus kalau gitu, terus ada kalau ada vektor AB, itu tuh vektor yang tegak lurus terhadap AX tambah BY tambah C. Nah, dari vektor A, B itu kita dapatkan kita akan mendapatkan vektor yang tegak lurus dengan vektor A, B yaitu min B, A. Nah, kita buktikan dulu ya. Kenapa vektor yang tegak lurusnya itu min B, A. Nih. Oh, kegedean.
kalau misalkan ini adalah sebuah vektor A, B. Berarti kan yang ke sini tuh A. Ini tuh B kan. Nah, kita akan buat vektor yang tegak lurus dengan A, B. Misalkan ada di sini. Ini tuh tegak lurus. Nah, tadi kan panjang vektor ini tuh, panjang vektor kesininya tuh sejauh kok aneh ya? Oh, salah. Nah, berarti kan ini tuh panjang kesininya kalau kita proyeksikan terhadap sumbu apa sih? Terhadap sumbu X, berarti di sini teh A. Nah, ini di sininya itu diproyeksikan terhadap sumbu Y-nya itu di sini tuh B. Nah, ada vektor yang tegak lurus dengan vektor A, B. Ini tegak lurus. Nah, kan tadi ini tuh untuk vektor A, B ini tuh yang ininya ke sumbu X-nya sejauh A. Nah, berarti kalau kita putar nih ya, kita putar dari sini, ke sini kan. Nah, berarti yang ini tuh akan jadi di sini. Ini A. Terus yang ininya jadi di sini. Ini sejauh negatif B. Kan? Jadi vektor yang ini itu negatif B, A. Paham gak sih? Kenapa tegak lurusnya negatif B, A? Atau perlu diulang atau gimana? Kenapa Diulang aja, Pak. vektor yang diulang ya? Kan ada vektor A, B. Tegak lurus. Enggak. Ada vektor A, B. Nah, kita itu akan mencari vektor yang tegak lurus dengan vektor A, B. Nah, ini nih vektor A, B-nya tuh yang ini nih. Ini vektor A, B. Nah, terus tuh kita tuh akan mencari vektor yang tegak lurus dengan vektor A, B. Berarti kan karena tadi ininya apa sih? Yang ke arah kanan ini A, terus ke atasnya itu sejauh B. Nah, udah gitu, kita tuh puter nih 90 derajat dari yang ini, jadi ada vektor yang ini yang warna hijau. Nah, kan tadi tuh, ini tuh proyeksinya kan ini A, B. Nah, berarti kalau dia putar ke sini, berarti yang ini tuh jadi A, panjang vektor dia terhadap, apa sih? Panjang vektor proyeksi si ini tuh bakal ke sininya tuh
Ini nih, ininya tuh ke sini tuh bakal sejauh A, dan ke sininya tuh akan sejauh B. Jadi kan ini ke sini, berarti kalau X, Y berarti bentuknya tuh negatif B, A. Gimana ya? Aku juga bingung sendiri ngejelasinnya. Nih, aduh. Enakan. Atau jangan yang terlalu gitulah. Bentuknya bedain. Maksudnya jangan terlalu. Nah, supaya kelihatan. Nah, kan ini nih, ini ke sini tuh kalau diproyeksikan ini tuh A. Sejauh ini tuh kan. Terus kita proyeksikan ke sini. Nah, yang ini tuh B. Ketika kita putar, ini tuh kayak transformasi geometri transformasi garis diputar 90 derajat. Nah, berarti kan ini tuh tadi berarti kalau diputar proyeksi si yang ini tuh ke sini tuh A. Terus yang ininya B, negatif B. Makanya yang di sini itu A, B. Sedangkan yang ini tuh negatif B, A. Gitu. Kelihatan kan yang ini mah ya? Kelihatan teh. Ada yang mau ditanyain? Astagfirullah. Maaf, kepencet. Nah, udah gitu, kan di sini disebutkan nanti teteh kasih ya foto materinya. Ini terus di sini tuh disebutkan vektor min B, A ini tuh akan sejajar dengan vektor yang terletak pada garis A, B, A, X tambah BY tambah C. Sehingga bilangan berarahnya itu negatif B, A. Nah, kan tadi tuh gini ya.
ada garis, terus ada vektor U, ini tuh A, B. Nah, yang tegak lurus dengan vektor ini tuh kan ada ke sini, ya kan? Tadi tuh ini tuh apa? Min B, A. Nah, ini tuh tegak lurus. Nah, berarti vektor yang ada pada garis ini, vektor yang ada pada garis si G ini tuh akan sejajar dengan ini kan, akan yang ada di sini tuh akan sejajar dengan vektor min B, A ini. Nah, berarti vektor yang terletak pada garis salah ngapus. Vektor yang terletak pada garis G itu akan sama dengan itu, berarti di vektor ini juga min B, A. Vektor yang terletak vektor yang terletak pada garis G itu berarti akan sama dengan min B, A. Nah, jadi bilangan berarahnya itu min B, A dari bilangan berarah dari suatu garis itu min B, A. Nah, ini kan delta X, delta Y. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau mau langsung ke contoh soal aja? Oh ya, nih kenapa bilangan berarahnya teh tiba-tiba min B, A gitu ya? Ini teh kan definisi dari bilangan berarah tuh komponen skalar kan, tadi tuh komponen skalar sebarang vektor yang terletak pada garis tersebut atau pada garis G di sini tuh. Nah, kan ada vektor min B, A yang terletak pada garis G. Makanya salah satu bilangan berarah dari garis G ini tuh min B, A, yaitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau mau lanjut ke contoh soal? Lanjut ya. Lanjut ya.
di sini ada garis, misalkan dikasih persamaan 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, vektor yang tegak lurus terhadap garis, kan tadi berarti ini teh 3 ini tuh sebagai A, negatif 4-nya itu B, 12-nya itu ini tuh C. Nah, vektor yang tegak lurus terhadap garis. Tadi apa vektor yang tegak lurus terhadap garis? A, B kan? Berarti ini tuh 3, negatif 4. Terus vektor yang terletak pada garis. Tadi vektor yang terletak pada garis berarti apa ininya? Vektornya. Negatif B, A. Ya, negatif B, A. Berarti berapa? 4,3. 4,3. Kalau koefisien arah garis, apa? Kalau koefisien arah garis itu kan nilai tangan alfa ya. Nilai tangan alfa berarti delta Y per delta X. Nah, dari ini, dari vektor yang terletak pada garis, ini tuh kita, ini tuh kan berarti bilangan berarah kan, vektor yang terletak pada garis tuh. Sama dengan bilangan berarah. Nah, kalau bilangan berarah itu apa? Delta X, delta Y. Nah, dari sini kita dapat nih, berarti delta Y-nya berapa? Delta Y, berarti ini kan delta X-nya. Ini delta Y-nya. Berarti delta Y-nya tuh 3. Delta X-nya 4. Kosinus arah. Kosinus arah tadi apa? Delta X, ini yang L ya. Per panjang vektornya atau D. Delta X-nya 4. Panjang vektornya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 25. Akar 25. 5. Yang M-nya delta Y per panjang vektornya. Delta Y-nya 3 per 5. Bilangan berarah yang tadi ini. Udah di atas. Delta X, delta Y. Berapa?
Ciputih kulitnya. 4,3. 4,3. Kita sekarang mau ke sayang ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau semisal yang ditanyainnya persamaan garis gimana cara ngitungnya? Ini kan udah di soalnya yang diketahuinya persamaan garisnya. 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. Iya, kalau misalkan yang diketahuinya itu cuman vektornya sama vektor yang terletak pada garis. Nah, cara nyari persamaan garisnya gimana? Oh. Misalkan nih ya, dari yang soal yang tadi ya, vektornya tuh vektor yang tegak lurusnya diketahui misalkan vektor yang tegak lurusnya itu 2,3. Jelek. Oh ini. Nah, terus paling melalui titik kan dari sini tuh kita tahu ya berarti ini tuh yang ini nih vektor yang tegak lurus berarti ini tuh A, B. Nah, A, B-nya itu berarti sama dengan 2,3. Nah, melalui titik negatif 1, Y berarti ini tuh X, Y-nya. Nah, kita cari persamaan garis. Nah, persamaan garis kan tadi, ya sebentar dulu ya, mau matiin kompor dulu. Maaf.
Nah, jadi kan persamaan garisnya itu bentuk persamaan garis persamaan umum itu kan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang kita nggak tahu itu nilai C-nya yang belum ada tuh. Berarti di sini kita mencari nilai C-nya. A-nya 2, X-nya negatif 1, ditambah B-nya berapa? B-nya 3, Y-nya 4, ditambah C 0. Berarti negatif 2 ditambah 12 tambah C sama dengan 0. Berarti kan ini 10 tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan negatif 10. Jadi, persamaannya berapa? A-nya tadi 2. X ditambah B-nya 3. Y negatif 10 sama dengan 0. Ini persamaannya. Ada yang mau ditanyain lagi? Teteh mau nanya, Apa? kan itu tuh di situ vektor yang tegak lurus. Kalau yang diketahuinya sejajar, bisa nggak sih? Kalau yang diketahuinya vektor yang sejajarnya berarti min B, A kan. Nah, si min B, A-nya berarti kan misalkan ini 2,3 berarti yang diketahuinya itu kalau yang sejajar nih. Berarti dia itu negatif 3,2. Nah, kan kalau dari kata sejajar, kalau vektor yang sejajar itu kan kita udah tahu kita bisa menginikan dia itu min B, A. Nah, kalau min B, A berarti A-nya 2, B-nya 3. Jadi dari sini juga, dari yang vektor yang sejajar ini pun bisa kita ketahui nilai A-nya sama dengan berapa, nilai B-nya sama dengan berapa. Ada yang mau ditanya lagi? Ada, mau nanya lagi.
Kan tadi teh yang soal yang pertama A-nya teh kan vektor yang tegak lurus dengan garis, terus yang B-nya teh apa gitu ya. Nah, pas nyari koefisien, diambil delta X, delta Y-nya teh dari jawaban poin B. Nah, kenapa enggak delta X, delta Y-nya diambil dari yang poin A? Oke. Yes, gabus. Hapus ya. Tadi teh kan vektor yang tadi teh vektor yang terletak pada garisnya teh kan min B, dengan 4,3. Nah, gini loh, kan vektor yang terletak pada garis. Nah, vektor yang terletak pada garis itu sama dengan komponen skalar. Kan apa sih? Kan pengertian dari bilangan berarah ya. Pengertian dari bilangan berarah itu komponen skalar sebarang vektor yang terletak pada garis. Ada vektor. Ada vektor. Nah, ada garis, salah. Ada garis. Terus ada vektor yang terletak pada garis. Misalkan ada vektor ini nih, yang terletak pada garis. Nah, vektor yang terletak pada garis ini tuh komponen skalarnya kan. Komponen skalar dari suatu vektor yang terletak pada garis ini tuh disebut dengan bilangan berarah. Jadi vektor yang terletak pada suatu garis itu yaitu sama dengan komponen skalar dari vektor yang terletak pada suatu garis tersebut kan. Pada garis. Nah, ini tuh merupakan pengertian dari bilangan berarah. Itu tuh delta X, delta Y. Jadi, kenapa apa sih? Nah, kenapa ini tuh 4 tuh sebagai delta X-nya dan 3 itu sebagai delta Y-nya.
Jadi dari balik lagi ke pengertiannya. Udah paham belum? Apa aku mau ngomong muter-muter? Iya, paham teh. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini kalian baru sampai sini ya belajarnya. Sebenarnya yang susah tuh materi setelah ini. Bukan susah sih. Bingung. Bukan bingung. Ya gitulah. Rada susah. Materi setelah Materi ini. selanjutnya apa? Materi selanjutnya tuh misalkan ada persamaan garis. Terus, nah cari persamaan garis lainnya yang tegak lurus dengan garis tadi, dengan garis sebelumnya, tapi berjarak 2 satuan, atau yang sejajar tapi melewati titik apa gitu, yang lebih Oh, susah jadi tuh masih kayak ini. persamaan gitu. Masih Yang bab persamaan. iya Cuma masih lebih bab, kompleks menurut. iya masih bab persamaan garis. Cuman mencari persamaan garis lainnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Materi selanjutnya. Bentar ya, kita foto dulu.
ini mah gambaran aja ya buat kalian. Materi selanjutnya tuh kayak gini contohnya. Carilah persamaan garis yang tegak lurus terhadap 3x ditambah 4y ditambah 12 sama dengan 0 berjarak 2 satuan dari titik 4, negatif 1. Nah, dari sini kalau yang namanya geometri ya, langkah pertama itu kita buatkan dulu gambarnya seperti apa, geometrinya seperti apa, karena itu akan membantu banget dalam cara berpikir kita supaya kebayang lah ya. Nah, udah kita gambar nih, berarti ada suatu garis yang tegak lurus. Ini dengan berjarak 2 satuan dari titik 4,1. Nah, kan ini garisnya nih, ini garis si G-nya. Terus ada titik 4,1. Nah, dia tuh tegak lurus dengan 4,1, tapi berjarak 2 satuan. Kita bisa ke sini. Terus ini juga sebenarnya bisa ada yang ke bawahnya juga ya. Berjarak 2 satuan. Nah, berarti pertamanya tuh kita tuh harus cari dulu nih atau gradien dari garis yang tegak lurusnya. Jadi kan gradien dari garisnya kan ini ya, min B per A. Berarti negatif 3/4. Nah, yang tegak lurusnya berarti kan kalau garis yang saling tegak lurus tuh gradiennya tuh kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, berarti M2-nya 4/3. Udah gitu. Nah, garis yang tegak lurus dan melewati 4, negatif 1 berapa? Dicari. Nah, udah gitu, udah dapet nih persamaan garis yang tegak lurus dengan garis ini, terus melewati 4, negatif 1. Udah dapet nih persamaannya 4x min 3y min 19 sama dengan 0. Nah, kita cari garis yang berjarak 2 satuan dari garis ini. Nah, ini mah pakai rumus jarak. Ya, rumus jarak AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu. Kan terus jarak tuh plus minus ya. Ini tuh harusnya ada plus minus. Jadi ada dua persamaan garis yang berjarak yang tegak lurus terhadap garis G dan berjarak 2 satuan dari 4, negatif 1. Ada yang di sini sama ada yang di sininya. Ada satu lagi garis di sini. Kayak gitu sih. Ini mah gambaran singkat aja. Ada yang mau ditanyain? Atau cukup atau apa?
Kalau nggak ada lagi yang ditanyain mah, kita cukupkan aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apalagi tadi banyak kendala teknis ya. Nggak pernah soalnya pakai kain kayak gini. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, baik untuk kalian ataupun untuk teteh gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mangga kalau ada yang mau live mah.